Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih menunggu nama Kapolda yang akan menjadi saksi dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ya, menurut Kapolri pihaknya akan mematuhi undang-undang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ungkapkan masih menunggu nama Kapolda yang akan dibawa TPN Ganjar Mahfud untuk menjadi saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diungkapkan Sigit usai rapat koordinasi pemantauan dan perkembangan situasi pemilu serta menjelang penghitungan suara pemilu 2024 di Kemenko Polhukam Jakarta. Listio memastikan Polri akan patuh pada peraturan perundang-undangan. Pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Diketahui Komisi Pemilihan Umum dijadwalkan akan mengumumkan hasil penghitungan suara pada 20 Maret 2024. Sementara batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu 2024 di MK paling lama 3 kali 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, kembali bersama kami di Sindo Morning Show. Pemirsa, massa membakar ban di depan gedung Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk protes atas hasil pemilu yang diduga banyak kecurangan. Sementara di depan gedung Bawaslu, pemirsa, massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan menolak dinasti politik. Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Selamatkan NKRI berdemo di depan KPU. Mereka membakar ban dan menyuarakan mengenai campur tangan Joko Widodo dalam proses pemilu 2024. Para pendemo datang sejak sore hari dan menyatakan bakar ban sebagai bentuk protes. Aksi serupa juga digelar di depan gedung Bawaslu Republik Indonesia. Massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan tentang kecurangan dan demokrasi di Indonesia. Tulisan tolak politik dinasti juga dibawa oleh pendemo. Untuk amankan aksi, petugas bersiaga di depan kantor Bawaslu. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkapkan situasi nasional masih kondusif dan aman terkendali pasca pemilu 2024 dan jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Ya, terkait antisipasi sengketa pemilu 2024, Menko Polhukam akan terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar demonstrasi yang terjadi tidak semakin membesar. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto memimpin rapat koordinasi terkait situasi pasca pemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil suara pemilu 2024. Rakor dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Staf Kepresiden Muldoko. Dalam konferensi pers, Hadi menjelaskan situasi nasional masih relatif aman dan kondusif, mengingat proses rekapitulasi penghitungan suara masih terus dilakukan pihak KPU RI. Hingga nanti pengumuman hasil rekapitulasi pada 20 Maret 2024. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal, serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan aman, damai, dan berkualitas. Karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah keberhasilan kita semua. Sementara itu, terkait antisipasi sengketa pemilu 2024, Menko Polhukam akan terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar demonstrasi yang terjadi tidak semakin membesar. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dimas Winardi, iNews melaporkan. KPK menahan 15 tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar rutan KPK yang mencapai 6,3 miliar rupiah. Seluruh tersangka dihadirkan pada konferensi pers di gedung KPK.
Untuk mempermudah proses penyidikan, tim penyidik menahan ke-15 tersangka kasus dugaan pungutan liar atau pungli rutan KPK di rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari, terhitung sejak 15 Maret 2024. Tersangka terdiri dari Kepala Rutan Cabang KPK Ahmad Fauzi bersama para petugas rutan KPK lain, bahkan seorang petugas keamanan rutan ikut terlibat. KPK mengatakan pungli di rutan KPK sudah terjadi terstruktur sejak 2019 dengan besaran uang pungli mencapai 6,3 miliar rupiah. Ini perlu kami tegaskan bahwa dugaan peristiwa pelanggaran pungutan liar di rutan KPK ini tidak hanya selesai dengan permintaan maaf. Permintaan maaf itu adalah akhir dari proses penindakan dugaan etiknya saja. Sementara dugaan pelanggaran tindak pidana korupsinya terus kami laksanakan. Dan secara paralel, dugaan pelanggaran disiplinnya sedang juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KPK. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 23 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah istri mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo disita oleh negara. Keputusan diambil setelah vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah untuk Rafael Alun Trisambodo. Perjalanan kasus gratifikasi Rafael Alun Trisambodo kini memasuki babak baru. Usai majelis hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada Rafael Alun di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 8 Januari 2024 lalu, drama tidak berhenti di situ. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan aset milik istri Rafael Alun, Erni Torondek, dirampas untuk negara. Amar putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka pada 7 Maret 2024 lalu. Adapun aset yang dirampas untuk negara terdiri dari rumah di Jalan Mendawai 1 nomor 92 dan rumah di Jalan Raya Srengseng Jakarta Barat yang keduanya atas nama istri Rafael Alun. Sebelumnya nama Rafael Alun mencuat ke permukaan publik bermula dari penganiayaan oleh anaknya yang bernama Mario Dandi Satrio terhadap seorang pemuda berinisial D. Kasus itu kemudian bergulir setelah publik curiga terhadap gaya hidup anaknya yang tergolong tidak biasa-biasa saja. Akibat kasus anaknya tersebut, Rafael Alun didakwa menerima uang gratifikasi sejumlah 16 miliar lebih. Selain itu, Rafael Alun bersama istrinya juga melakukan TPPU periode 2003 sampai 2010 sebesar 5 miliar dan 31 miliar rupiah. Dan periode berikutnya pada tahun 2011 sampai 2023. Selain hukuman penjara, Rafael juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 10,79 miliar rupiah. Uang pengganti tersebut harus dibayar paling lambat 1 bulan setelah perkara ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan iNews melaporkan.